Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teaser keempat dari Project Avengers Doomsday yang sudah menampilkan Fantastic Four dan juga bangsa Wakanda serta Talokanil yang suasananya juga semakin tegang dan banyak banget detail yang bisa kita dapatkan dari cuplikan yang satu ini. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita mulai, Russo Brothers yang merupakan sutradara dari film Avengers Doomsday ini, mereka memasangkan sebuah status di akun Instagram mereka sambil meriliskan sebuah teaser keempat ini, yang dimana mereka mengatakan bahwa semua cuplikan yang tampil selama ini bukanlah sebuah teaser ataupun trailer, melainkan sebuah kisah dari masing-masing per karakternya. Dan kalau coba gua tarik semua benang merahnya dari teaser pertama, kedua, ketiga, keempat, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Russo Brothers ini sebenarnya memang benar apa adanya. Karena kalau ini sebuah teaser, jatuhnya adalah sebuah bentuk gabungan antara semua cuplikan, tapi durasinya adalah 1 menit dan gak terlalu spoiler banget ya. Contoh yang pertama adalah Steve Rogers, yang dimana akhirnya Steve ini udah memiliki anak dari hubungannya dengan si Peggy Carter di timeline masa lalu. Dan juga ada Thor Odinson yang berdoa kepada Dewa Odin untuk minta perlindungan kepada putrinya Love, yang merupakan perwujudan dari sosok The Entity yang pernah hadir di filmnya Thor Love and Thunder kemarin. Kemudian nextnya ada anggota X-Men yang sedang mengalami kekalahan akibat pertarungan mereka dengan para Avengers yang dikontrol oleh Dr. Doom yang menggunakan robot Sentinel di Earth 1005. Dan juga ada anggota Fantastic Four yang berhasil landing ke Earth 616 setelah pesawat mereka Marvel One ini udah terlihat di post-credit scene film Thunderbolts kemarin, dan akhirnya mereka diselamatkan oleh pihak Wakanda dan juga Talokanil. Dan kalau kita rangkum semua teaser ini ya jadi satu, itu memberikan sebuah bentuk kesatuan bahwa Avengers Doomsday akan menggambarkan betapa mengerikannya kehancuran semua multiverse satu persatu akibat incursion yang akan terjadi, yang dimana hal ini sesuai kepada versi komiknya Time Runs Out dan juga Secret Wars tahun 2015 yang digabungkan kepada Secret Wars di era tahun 1984 dulu ya. Oke, di adegan ini kita akan membedah satu persatu semua detail yang kita temukan dari semua cuplikan untuk Fantastic Four dan juga Wakanda yang muncul ke teasernya Avengers Doomsday yang satu ini. So, berikut adalah breakdown dari kita. I've lost everyone that matters to me. The king has his duties for the afterlife. Adegan dimulai ketika Shuri yang udah pakai kostum Black Panther-nya, yang dimana ini adalah sebuah bentuk kostum yang sama yang pernah dia pakai ketika dia udah mendapatkan kekuatan Black Panther-nya setelah dia bertemu dengan jiwa Eric Killmonger di Astral Plane, yang merupakan dunia orang mati versi bangsa Wakanda ini ya. Dan penampilan Shuri di sini tampak lebih dewasa dan juga lebih kalem karena dia udah belajar untuk melepaskan semua kehilangan kakaknya T'Challa yang gagal ia selamatkan, dan juga ibunya Queen Ramonda yang tewas akibat kesalahpahaman antara Wakanda dan juga Talokanil selama ini di film tersebut ya. Lalu di depannya ada sebuah lapangan tandus yang sangat luas, dan di sebelahnya ada piramid bangsa Talokanil yang udah penuh dengan pasir dan juga debu. Bisa gua asumsikan sepertinya ini sebuah bentuk dampak dari kejadian incursion yang akan terjadi, yang merupakan tabrakan antar multiverse satu sama lain. Jadi intinya adalah alam semesta itu masih ada, hanya saja semuanya dalam keadaan rusak. Dan ini udah menghancurkan kerajaan bangsa Talokanil yang berfokus kepada dunia bawah laut. Ketika air laut udah habis, maka otomatis ini akan membunuh semua para bangsa Talokan itu sendiri. Makanya hal itu membuat si Raja Talokan yang bernama Namor the Submariner yang diperankan oleh Tenoch Huerta ini menjadi sangat marah karena khawatir akan populasi dari bangsa Talokanil ini sendiri akibat incursion yang akan terjadi.
Dan ini adalah sebuah bentuk formula baru yang tidak ada di versi komik Marvel-nya. Dan sepertinya Russo Brothers sebagai sutradaranya ingin menggambarkan incursion versi MCU ini jauh lebih realistis dan juga dampaknya akan jauh lebih mengerikan. Lalu kita menemukan sebuah penamakan piramid di hadapan bangsa Talokanil, yang dimana ini adalah sebuah bentuk piramid yang sama yang pernah kita lihat di filmnya Black Panther Wakanda Forever, ketika Namor yang masih kecil ini telah membantai semua para penjajah di daratan dan menjadi pintu masuk ke dunia bawah laut bangsa Talokan. Lalu ada penampakan dari Namora yang merupakan sepupu dari Namor sekaligus pemimpin pasukan elit Talokan yang sebelumnya pernah hadir di filmnya Black Panther Wakanda Forever yang pernah melawan Okoye saat menculik Shuri dan juga Riri Williams untuk membawanya ke hadapan Namor sebagai raja mereka. Dan Namor yang tampil di adegan ini juga akhirnya sesuai kepada versi komik akuratnya. Yang pertama kali muncul dalam komik Prince Namor The Savage Submariner yang udah menggunakan rompi raja lautnya. Bahkan Shuri udah mengatakan di adegan ini kalau seorang raja punya tanggung jawab untuk mempersiapkan semua rakyatnya untuk siap berangkat menuju alam baka alias afterlife. Dan kamera sengaja menyorot kepada si Namor The Submariner ini, yang dimana hal ini jelas memberikan sebuah tanda kalau semua bangsa Talokan ini akan siap mati satu persatu akibat air laut mereka, bahkan semua kerajaan mereka semuanya udah hapus karena kejadian incursion yang terjadi di adegan ini ya. Makanya Namor di adegan ini dia penuh dengan tatapan yang sangat marah banget, tapi juga khawatir kepada bangsanya sendiri, Pak. Waduh, jadi lebih mellow, bahkan jauh lebih kelam ketimbang versinya X-Men kemarin ya. Waduh, jadi emang mode survival buat para hero-heronya akhirnya diangkat kepada versi film Avengers Doomsday ini sih. Wow, gokil sih. King M'Baku. Then, Yancey Street between Broome and Grand. Kemudian nextnya ada penampakan Shuri yang memimpin pasukan Dora Milaje bersama juga dengan Raja Wakanda yang baru, yaitu adalah M'Baku. Jadi ini memberikan sebuah bentuk konfirmasi kepada para penonton bahwa M'Baku sekarang resmi menggantikan T'Challa sebagai Raja Wakanda yang baru. Nah, pertanyaannya, kenapa bukan Shuri aja? Karena sejak awal pertama kali dia muncul di MCU, Shuri gak pernah ada impian untuk memerintah sebagai pemimpin negara. Dan dia hanyalah seorang anak kecil yang ahli dalam menggunakan teknologi vibranium untuk memperkaya kekayaan alam di Wakanda dalam bidang senjata dan juga obat-obatan herbal. Jadi setelah film Wakanda Forever kemarin, Shuri memutuskan untuk pergi dari kerajaan Wakanda karena dia nggak mau terlibat penuh dalam intrik politik kerajaan keluarganya sendiri. Tapi ketika dia kembali ke Wakanda ini, Shuri tahu bahwa semua rakyatnya harus selamatkan karena incursion sebentar lagi akan terjadi kepada multiverse Marvel yang satu ini ya. Kemudian kita bisa melihat di adegan ini ya, M'Baku ini udah pakai armor berbahan vibranium dari Wakanda dan juga jubah putih khas bangsa Jabari, yang dimana ini memberikan sebuah tanda bahwa M'Baku sekarang memegang kedua wilayah tersebut antara Wakanda dan juga Jabari. Pertanyaannya, kenapa mesti M'Baku dipilih? Karena M'Baku adalah seorang raja yang berpengalaman dalam dunia politik dan terbiasa untuk memimpin semua para rakyat dalam jumlah yang sangat besar dalam medan pertempuran dan juga menjaga kedamaian. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada visual dia ketika memimpin semua para bangsa Jabari di filmnya Avengers Infinity War dan juga Avengers Endgame, bahkan juga kepada filmnya Black Panther pertama kemarin ya, seperti itu, oke? Dan memang T'Challa dan juga M'Baku di MCU ini udah terlihat sangat dekat semenjak mereka berdua berdamai ke filmnya Black Panther pertama dan saling menghormati suku mereka satu sama lain. Bahkan M'Baku sudah dianggap sebagai kakak kedua bagi Shuri, karena setelah kematian T'Challa dan juga Queen Ramonda di filmnya Wakanda Forever kemarin, dia adalah orang pertama yang memberikan nasihat kepada Shuri dan juga memberikan sebuah pelukan kepada dia. Makanya emang M'Baku ini adalah orang yang tepat untuk menggantikan mendiang T'Challa. Apalagi memang sejak awal M'Baku udah mengincar tata Wakanda sejak film Black Panther pertama, saat T'Challa pertama kali akan ditempatkan sebagai Raja Wakanda baru untuk menggantikan mendiang ayahnya T'Chaka.
Dan di belakangnya ada pasukan Dora Milaje yang sepertinya pasukan ini akan dipimpin oleh Ayo yang sebelumnya dia adalah tangan kanan bagi Okoye sebelum jabatannya akan dicopot oleh Queen Ramonda di pertengahan film Black Panther Wakanda Forever akibat dia kehilangan Shuri ketika mereka diculik oleh bangsa Telokanil atas perintah dari Namor. Lalu akhirnya mereka bertemu kepada tim Fantastic Four dari Earth 828 yang dimana mereka diwakilkan oleh Ben Grimm alias The Thing untuk mencukur jenggot batunya. Yang dimana hal ini cukup masuk akal karena timeline di sini adalah 4 tahun setelah kejadian mereka bertarung dengan Galactus. Artinya ini adalah sebuah bentuk adegan yang diambil tepat setelah Franklin Richards yang sudah berumur 4 tahun dalam post-release-nya film The Fantastic Four First Steps kemarin sebelum akhirnya dia bertemu dengan Dr. Doom RTJ di Baxter Building. Yang dimana hal ini juga nyambung kepada post-release-nya film Thunderbolts yang mendeteksi ada sebuah pesawat misterius yang masuk kepada atmosfernya Earth 616 oleh Yelena dan juga para tim The New Avengers-nya. Tapi sampai sekarang ini ya kita belum tahu apa tujuan Dr. Doom ini untuk menculik semua anak-anak dari berbagai macam multiverse Marvel ini. Well, hal ini bisa kita tunggu aja mengenai info berikutnya dari pihak Marvel Entertainment. Kemudian nextnya, Ben Grimm alias The Thing ini mengucapkan sebuah kata dari Yancey Street yang dimana hal ini jelas mengarahkan kepada tempat tinggalnya yang pernah kita lihat di filmnya The Fantastic Four First Steps ketika dia menghibur anak-anak dengan mengangkat sebuah mobil berwarna hijau saat dia sedang berbelanja membawa sebuah kue yang berada di tangan kanannya yang dimana hal ini sesuai kepada versi komik klasiknya dulu ya. Nah, di bagian ending akhirnya Shuri dan juga Mbaku ini menaiki sebuah bentuk pesawat Wakanda yang dimana ini sebuah bentuk pesawat yang sama ketika T'Challa dan juga Nakia selalu pulang menaiki pesawat ini setelah mereka membereskan misi pertama mereka di film Black Panther pertama tahun 2018 ya. Lalu Shuri akhirnya menghadap ke belakang dan mengucapkan salam Wakanda dengan mengepalkan kedua tangannya yang berbentuk huruf X ini. Yang dimana sepertinya Shuri setuju untuk menolong para anggota Fantastic Four yang terjebak di sana untuk berkolaborasi dalam menghadapi situasi krisis multiverse yang satu ini ya. Dan akhirnya berakhirlah untuk teaser Avengers Doomsday keempat ini dengan menampilkan teks di layar hitam yang mengkonfirmasi kalau Fantastic Four dan juga Wakanda ini akan siap kembali kepada film Avengers Doomsday. Jujur, gua nggak tahu ya apakah setelah teaser keempat ini akan menampilkan teaser kelima, keenam, atau ketujuh nih. Karena kita udah pernah bahas kalau Avengers Doomsday ini sepertinya akan punya 7 teaser trailer terbarunya berdasarkan dari sebuah bentuk laporan database dari pihak negara Korea yang memberikan sebuah bentuk informasi kalau dari pihak Marvel ini udah memberikan sebuah bentuk 7 buah teaser terbaru. Artinya kurang 3 trailer kembali sebelum akhirnya full teaser trailernya akan segera tayang mungkin di acaranya Super Bowl tanggal 8 Februari tahun 2026 mendatang secara live streaming. Nah, by the way, untuk teaser kelimanya ada sebuah rumor yang mengatakan kalau sepertinya untuk teaser kelima ini akan menampilkan si God Loki sebagai penguasa multiverse atau enggak pembantaian Kang the Conqueror oleh si Dr. Doom ini yang which is bocorannya udah pernah ada di sosial media yang di-generate oleh pihak AI. Tapi lagi-lagi ya, itu cuma sebatas rumor saja dan kita belum tahu bagaimanakah bocoran resminya oleh pihak Marvel terkait dengan teaser kelima nanti. Kalau emang ada ya, lagi-lagi ini cuma sebatas rumor saja, oke? Wow, gokil ya. Akhirnya Avengers Doomsday udah menampilkan 4 teaser resminya untuk POV dari semua para hero-hero yang akan tampil kepada project ending MC Multiverse Saga yang satu ini ya. Tapi lagi-lagi ya, gue sebagai fans, jujur gue juga pengen tahu bagaimanakah POV dari Victor Von Doom alias Dr. Doom. Karena emang RDJ ketika dia berperan sebagai tokoh antagonis aja itu bagus banget di filmnya Oppenheimer kemarin pak. Dalam segi bentuk manipulatifnya, teknik jahatnya, bahkan gimmicknya itu bagus banget. Makanya gue pengen tahu bagaimanakah aksi RDJ sebagai
Doctor Doom seperti apa di filmnya Avengers Doomsday yang punya skala multiverse Marvel yang sangat luas ini cuy. Oke, mantap. So, kita tunggu aja bagaimana bentuk info berikutnya. Oke? Not Hiroshima. Not Nagasaki. About to become the most public humiliation of my life. Great, then gather the press. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai video breakdown yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.